discuss about tenses for TOEFL. Kita akan bahas tentang tenses untuk TOEFL. But before I will check your attendance, I think. Okay. What's your name? Next, Via. The next, Manisa. Next, next, Azania. Next, Afina. next, Hafiz. next, Faisal. next. Irfan. Okay, the last. And the last is me. Is me is TOEFL. Ketika kita berbicara tentang TOEFL, TOEFL itu otomatis biasanya terkait dengan yang namanya tenses ya. Mungkin dulu di bahasa Inggris 1 mungkin masih ingat kita pernah singgung tentang tenses gitu ya. Ada beberapa tenses di dalam bahasa Inggris ya, yang biasanya kita pelajari di dalam keseharian itu seperti simple present, past tense, future, past continuous, present continuous, terus present dan past perfect ya untuk materi tenses di bahasa Inggris 1. Nah, kita akan lanjutkan. Dulu di bahasa Inggris 1 kita sempat singgung tentang yang namanya pola aktif ya. Pola aktif, bagaimana kita membuat positif, negatif, dan pola interrogatif ya di dalam kalimat. Nah, di dalam keseharian ya, dalam aktivitas kita keseharian ada banyak sekali tenses, tapi sebenarnya yang sering digunakan dalam keseharian itu paling ya cuma 7 sampai 8 atau maksimal 9. Terus di dalam TOEFL, tenses apa sih yang sering muncul? Nah, tenses yang pernah kita bahas-bahas sebelumnya saat di bahasa Inggris 1. Nah, mungkin masih ingat ini, ketika di bahasa Inggris 1 kan kita disuruh membuat pola positif, negatif, dan interrogatif ya. Ada pola positif, kita disuruh membuat pola negatif dan interrogatif. Misal, kita belajar bahasa Inggris. Nah, kita tidak belajar bahasa Inggris. Apakah kita belajar bahasa Inggris? Nah, kita bahas itu kan. Terus di dalam TOEFL penggunaan kalimat pasif itu juga cukup signifikan. Nah, pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak kata di. Misal kayak kata belajar jadi dipelajari, membuka jadi dibuka, menutup jadi ditutup. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, bagaimana membentuk itu kata-kata? Ya, bagaimana membentuk kata kerja yang pasif atau pola kalimat pasif? Kalau di dalam bahasa Indonesia kan untuk membentuk pasif juga tadi selesai ya. Kita belajar bahasa Inggris dipelajari kita. Kita menutup pintu ditutup kita. Kita membaca buku dibaca oleh kita. Ditambah kata di otomatis pasif kalau bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggris gimana? Ketika misal we study English, kita belajar bahasa Inggris, bagaimana membentuk we study English yang awalnya dia kalimat aktif menjadi pasif, bahasa Inggris dipelajari kita. Nah, untuk membentuk pasif itu punya rumus seperti halnya ketika kita membentuk pola aktif ya. Nah, kan kalimat itu kan ini terdiri dari subjek dan verb meaning ya. Misal kita belajar, kita bermain, kita berlari, we run, we play. Misal itu sudah cukup untuk sebuah kalimat yang simpel. Namun pola ini juga bisa ditambahkan objek. Jadi ada subjek, predikat, objek. Misal kita belajar bahasa Inggris, we study English. Misal we eat an apple,
We drink a tea, misal subjek, predikat, objek akan lebih baik ya, jelas. Subjeknya siapa, yang dilakukan jelas, yang dikenai, objeknya juga jelas. Kalau di dalam moral pasif itu ada namanya kayak changing position. Jadi yang awalnya dia objek, nanti dia pindah ke sini, ke depan. Ya, yang awalnya objek dia posisinya jadi di sini, ya, pindah ke posisi si subjek. Yang awalnya dia subjek pindah menjadi posisinya objek. Nah, misal kita belajar bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Bagaimana untuk membentuk itu ya? Nah, untuk membentuk pasif kita butuh verb 3. Jadi verb 3 itu adalah kata kerja yang digunakan untuk membentuk pasif di titik-titik dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan ke sini ya, sekilas saja. Simple present ya. Simple present itu menggunakan kata kerja bentuk pertama untuk aktivitas harian, rutinitas, sesuatu yang sudah jadi fakta, sesuatu yang memang sudah dijadwalkan. Nah, menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, verb 1. Nah, menggunakan to be. Present tense itu menggunakan to be, yaitu is, am, dan are. Kira-kira siapa to be siapa subjek yang menggunakan is? Masih ingat? Siapa yang menggunakan is? Di antara Ayu, he, she, it, siapa yang menggunakan is? Masih ingat? She, oke, she, he, it, atau he, she, it. Siapa yang menggunakan F? Siapa yang menggunakan A? Oke, Ayu, we, they. Nah, terus kata kerjanya ketika subjeknya adalah Ayu, we, they, dia kata kerjanya tidak di ending s atau es pada kata kerja pertamanya, di ending kata kerjanya. Ketika subjeknya adalah she, he, it, maka kata kerjanya itu di ending s, es. Ibarat kata gini, she, he, it itu yang s, Ayu, we, they yang s ya, paling gampang gitu. Nah, terus kita butuh yang namanya kata bantu. Fungsinya kata bantu itu seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia misal kita belajar bahasa Inggris, kita tidak belajar bahasa Inggris, dikasih kata tidak otomatis negatif. Kata belajar nggak berubah, cuma kasih kata tidak otomatis negatif. Terus apakah kita belajar bahasa Inggris untuk membentuk interrogatifnya dikasih apakah selesai? Tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk membentuk tidak titik-titik, rumusnya beda sesuai tenses. Untuk membentuk apakah subjek titik-titik itu juga beda. Apakahnya itu mungkin bisa pakai do, bisa pakai does, mungkin bisa pakai is,
bukan watches. Bahasa Inggris ada yang O, ada yang E ya. Watches. Nah, terus kita ke tengah. Ketika ada kata kerja yang endingnya konsonan itu selain A, I, U, E, O plus Y, maka Y hurufnya diubah jadi I baru tambah ES. Maka study yang menggunakan A, I, U, D, ketika yang menggunakan subyek jadi studies, bukan studies. Selebihnya, secara umum, semua kata kerja bentuk pertama itu ditambah S. Nah, jadi ada asalnya nggak suka-suka. Jadi kalau seperti itu kita menghafalkannya enak. Ya, mana yang harus di ending SES, mana yang enggak. Terus perkecualian have itu memiliki. Ketika yang memakai IDD, tapi yang memakai CE dia jadi has, bukan haves. Perkecualian. Nah, ini adalah dasar. Terus kita ke sini. Kita ke sini. Nah, bagaimana kita membentuk positif negatif interrogatif ya? Kita butuh yang namanya kata kerja bantu, do atau does ya. Ini tidak bisa diartikan, fungsinya hanya membantu. Nah, IUD pakainya do, she did pakainya does. Terus verb harus disesuaikan si subjek ya. Kalau IUD kira dengan S, kalau she did dengan S. Untuk membentuk pola positif, subjek verb satu bisa ending SES tergantung si subjek ya, apakah IUD atau she. Negatifnya subjek do atau does plus not plus verb satu. Interrogatifnya do atau does plus subjek plus verb satu. Misal I open the door, misal saya buka pintu. Saya tidak membuka pintu, maka karena I kata bantunya do, maka do diturunkan setelah do plus not plus verb satu, verb dasar I do not open the door. Saya tidak membuka pintu. Jadi do not itu artinya tidak. Dia jadi satu kesatuan. Jadi ibarat kata kerja bantu itu dia ada tapi kayak nggak diamalkan. Nggak diartikan ada, dia ada tapi kayak nggak diartikan karena dia fungsinya untuk membantu membentuk negatif. Artinya do do not ya artinya cuma tidak. Kata kerja utamanya ya si open ini. Nah, jadi kayak ada tapi kayak nggak diamalkan. Terus interrogatifnya gimana? Maka do diturunkan do I open the door. Apakah saya membuka pintu? Lisa brings the books. Kenapa Lisa pakainya brings? Karena Lisa sebagai she, dia pakainya brings. Kenapa bukan brings? Lihat yang tadi. Terus bagaimana membentuk negatif? Lisa tidak membawa buku-buku, maka Lisa turunkan. Lisa sebagai she, dia pakainya does. Maka Lisa does not turun ke verb satu, verb dasar. Does not bring the books. Kenapa di sini nggak brings? Karena sudah diwakili S. Kalau di sini S, banyakan S tidak ya, maksudnya tidak bagus. Sudah cukup diwakili di depan. Interrogatifnya, does Lisa bring the books? Ya, tinggal does diturunkan terus pakai subjek, verb, dan jangan lupa tanda tanda. Nah, jadi untuk membentuk apakah dalam bahasa Inggris itu bisa pakai do, bisa pakai does. Kalau bahasa Inggris kan pakai apakah selesai. Nah, seperti itu adalah pola kalimat aktif. Terus kita ke pasif. Bagaimana kita membentuk pasif? Pasif itu di titik-titik. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa ada yang namanya pergantian posisi. Ketika subjek di depan itu adalah IDD, dia pasti letaknya di depan. Nah, she itu luas. She itu tidak perlu cuma ada perempuan, tetapi bisa nama orang perempuan atau sesuatu yang dia gendernya perempuan. He juga luas. He itu tidak perlu kalau kalimat itu di depan itu bukannya he itu bisa nama orang laki-laki, bisa seseorang yang digenderkan laki-laki. Ya, jadi she, he, apalagi juga luas. Nah, maka nanti ketika kita membuat pasif, I di sini akan berubah jadi me, jadi objek pronoun. You dia tetap you, we dia jadinya us, they jadinya them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Nah, misal positifnya gimana? Ya, positifnya tinggal subjek plus to be
door is. Terus form 3 dari kata open, regular verb pakai ed. Maka itu dibuka oleh, nah terus di sini I berubah jadi me. Maka the door is opened by I. Setelah by itu biasanya objek. Stand by me, tetaplah bersamaku. Pada stand by I. Terus pola negatifnya gimana? Nanti itu tidak dibuka olehku, maka polanya sama, tidak ditambahkan saja selesai. Interrogatifnya beda lagi, tadi pakai juga, sekarang aku pakai is ya. Nah maka di dalam pindah ke depan is the door open juga ini. Apakah pintu dibuka olehku? We bring the books ya. Kita membawa buku-buku. Nah, maka buku-buku dibawa oleh kita. Maka the books ke depan, the books. Karena bukunya banyak, maka bukunya are. The books are. Terus form 3 dari kata bring. Bring, brought. Ini adalah irregular. By siapa? We jadi us. By we gak bisa. By us. Maka buku-buku dibawa oleh kita. Negatifnya tidak ditambahkan ya, buku-buku tidak dibawa oleh kita. Interrogatifnya apakah buku-buku dibawa oleh kita? Penggunaan pasif itu mungkin bisa muncul ketika kita sedang memberitahu kalian mungkin menyimak lirik atau mungkin kalian menyimak latihan subtitle. Nah itu sering sekali penggunaan pasif itu bermain. Apalagi kalian anak-anak ini, kalian buka buku manual atau manual book atau user guide itu banyak pasif kalau kalian belajar. Nanti kalau selesai reses nanti kalian paham. Pas kalian buka buku yang terkait dengan IT atau berita-berita itu pasif itu cukup bermain sekali. Jadi kalau ketemu tuh di SMA plus 3 dia adalah pasif di titik langsung soalnya. Saya nggak bisa ngasih ya. Langsung soal. Nah gini aja. Kalau ujian saya ya progresif visual gini, saya masih aktif positif, nanti misinya aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif negatif interrogatif. Soal 10 jadi 50 saya selesai. Kita baru ya. Misal we play football in the field ya. Kita bermain sepak bola di lapangan. Kita aktif dulu, maka kita tidak bermain bola di lapangan ya. Nah, we kita langsung ya. Nah, we kata baliknya tadi apa? Do not ya. Do terus plus not atau kalian bisa singkat ini. Gak disingkat juga boleh ya. Nah, we do not terus tinggal itu they play football ya in the field ya, in the field. Terus interrogatifnya gimana? Do bukan do di play football ya in the field. Pasifnya gimana? Kita bermain sepak bola di lapangan, maka sepak bola dimainkan oleh kita di lapangan. Keterangan waktu dan tempat biarkan dia duduk manis di belakang, nggak usah kebalik-balik. Biarkan pola kalimat itu dapat SPO ya. Nah, maka football dia jadi subjek ya, maka football jenis permainan dia cenderung tunggal. Meskipun gini, sepak bola kan jamak pemainnya ya, pemainnya banyak, tapi jenisnya bahwa sepak bola, tenis dia tetap cenderung tunggal. Nah, maka pakainya is. Terus ketiga dari kata play. Play siapa? Ya, is the player. Nah, interrogatifnya polanya sama ya, tinggal ditambah not. Oke, interrogatifnya tinggal is ya. Football played by us in the field. Nah, seperti ini. Terus gini, the man buys a newspaper. Laki-laki itu membeli koran. Nah, aktif negatif, maka the man diturunkan. The man kata gantinya to orders. The man itu we, maka terus plus
Verb 1 verb dasar baik. Oke, harus respon. Terus interrogatifnya nanti gas diberikan gas baik, harus respon. Bagaimana bentuk pasif? Koran dibeli oleh laki-laki itu. Nah, maka harus paper itu ya. Harus paper is oke karena dia tunggal is. Ketiga, irregular verb ya. By siapa? By the man itu dia he, maka jadi him. By the man ya oke sih, by him juga cukup mewakili. Nah, terus negatifnya gimana? Tinggal tambah not ya, is not. Nah, by him. Terus interrogatifnya is newspaper by him. Tinggal seperti ini, gampang ya. Jadi kalau nanti ketemu tadi itu atau misalnya ketemukan dimanapun baik di buku atau secara lisan atau tulisan, ubi SMA atau tidak dia pasti. Nah, terus next kita akan ke sini yang masih hampir mirip. Ini nanti saja. Oh ini pasten. Pasten digunakan untuk membentuk apa ya? Untuk menjelaskan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Present itu saat ini, kebiasaan, rutinitas, fakta. Kalau present itu kejadian yang telah terjadi di waktu yang lama. Kaitannya sama sekarang nggak ada. Cuma cerita kok. Misal kemarin saya main bola, sekarang masih main bola. Enggak lah, saya cuma cerita doang. Kalau intinya kemarin itu main bola. Present menggunakan verb 2, bisa reguler, bisa irregular, bisa beraturan, tidak beraturan. Tubinya was ya, bukan was. Nanti salah baca, salah arti ya. Was itu mencuci, bacanya was. Ini bacanya ber. Kalau where di mana, ya cuma masalah ini sama masalah di bahasa Inggris, bahasa Jawa aja masalah. Lempar sama lempar masalah, ya kan bahasa Inggris ber sama where. Bus sama bos itu nanti jadi beda mas. Nah, kalau tadi menggunakan kata bantu atau dasar pasir, kata bantunya cuma satu did untuk semua subjek. Nah, jadi did itu lebih luas ya. Kalau untuk pasir itu lebih luas. Nah, bagaimana untuk membentuk positif, negatif dan interrogatif? Kata bantunya did ya untuk semua subjek. Polanya subjek plus verb 2. Bisa reguler, bisa irregular. Bentuk negatifnya gimana? Subjek plus did, kata ganti did plus not plus verb 1 turun ke verb 1. Jadi makanya kita kenapa perlu belajar verb 1, 2, 3 karena tenses itu kuncinya di kata kerja. Tenses itu yang berubah pasti kata kerja. Ketika belajar tenses kuasai dulu verb, nanti gampang. Tenses kan kalau di buku belajar paling susah ya. Paling susah. Jadi mau belajar tenses kuasai dulu bagaimana verb 1, 2, 3 verb A. Karena tenses yang berubah cuma kata kerja. Selebihnya kan nggak berubah. Subjek, predikat selesai. Cuma itu kok yang berubah ya. Nah, terus interrogatifnya gimana? Diturunkan di plus subjek plus verb 1 jangan lupa tanda tanya. Misal, I played football yesterday. Aku telah bermain sepak bola kemarin, atau aku main bola kemarin. Sekarang belum enggak lah, pokoknya kan mainnya kemarin. Sekarang aku nggak cerita ulang kan kalau kemarin main bola. Negatifnya gimana? Aku tidak bermain sepak bola kemarin, maka I diturunkan di plus not turun ke verb 1-nya. Ya, di sini verb 2-nya pakai id, verb 1-nya play. Football yesterday. Interrogatifnya did I play football yesterday? Terus positifnya gimana? Terus misalnya next ya, I wrote a letter last week. Aku menulis surat minggu lalu. Minggu lalu tulis surat, sekarang ya enggak, pokoknya minggu lalu itu aku nulis surat. Negatifnya gimana? Maka tinggal I did not turun ke verb 1. Ini irregular verb ya, saya wrote written. Maka I did not write
present cuma diganti to be. Ya. Kalau she, he, it dan I pakai was, kalau I, you, he, they pakainya were. Ya, pola positifnya subjek, to be-nya was, were plus verb 3. Negatifnya subjek, to be, was, were plus not plus verb 3. Interrogatifnya to be, was, were plus subjek plus verb 3. I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Maka sepak bola dimainkan olehku kemarin ya. Maka football diturunkan. Oh, karena ini pasif kita gunakan was karena football itu cenderung tunggal. Maka football was verb 3 dari ini. Oh, ternyata sama regular verb. Maka tetap sama by siapa by ini. Negatifnya apa? Kalau sudah besar positif itu negatif tidak tambah not. Interrogatifnya tinggal terus football played by me yesterday. Rudy, misalnya Rudy wrote letters last week. Rudy menulis surat minggu lalu. Maka surat-surat ditulis oleh Rudy minggu lalu. Maka letters full. Karena banyak, maka pakainya were. Letters were verb 3 dari itu. Oh, written ya, irregular. Maka tinggal letters were written by them last week. Negatifnya tinggal ditambah not, interrogatifnya tinggal dibalik dari positifnya. Kalau banyak kata pasti bisa ya. My friends borrowed the books ya, teman-temanku meminjam buku-buku. Nah, aktif negatif. My friends, kata baru did, oke. Did negatif berarti pakai verb 1 borrow, oke ya, borrow the books ya. Interrogatifnya maka tinggal did my friends ya, borrow the books. Nah, buku-buku dipinjam temanku ya. Nah, buku-buku dipinjam oleh temanku. Nah, di sini maka the books ke depannya, the books. Nah, banyak nih jamaah, maka pakainya was. Verb 3. Verb 3. Ini reguler atau irregular? Biasanya kalau ending itu reguler. Biasanya verb 2, verb 3 itu biasanya sama. Maka lurus. Nah, by my friends boleh. My friend itu sebagai they mereka, maka bisa ganti them. Bisa by my friend juga masih oke. By them juga oke. Maka untuk membentuk negatifnya ya, tinggal tambah not ya. Oke, maka tinggal were not. Nah, were by them. Terus interrogatifnya tinggal were ya, were the books ya. Seperti ini. Jadi verb 1, 2, 3 harus bisa. 1, 2, 3 itu kalau nggak salah saya udah pernah materinya. Itu kuncinya penghafalan juga. Tapi saya udah pernah materi kalau nggak salah itu di YouTube juga harus sudah pernah. Terus di slide juga. Jadi ada verb 1, 2, 3 karakter irregular itu udah terdaftar. Nah, terus kita akan ini ya. My mom bought vegetables. Ibuku membeli sayur-sayuran. Nah, bagaimana negatifnya? My mom. Terus kalau baru did plus not. Not ya. Oke, not. Terus by ya, by vegetables. Nah, interrogatifnya tinggal dibalik lagi. My mom by vegetables. Terus bagaimana bentuk pasif nih? Sayur-sayuran dibeli oleh ibu. Nah, vegetables. Oke,
baik plus. Nah, terus negatifnya berarti tinggal sama ya, baik seperti ini. Oke. Terus kita akan coba ini modal form. Modal form itu kayak kata will, shall, should, can, must. Will itu akan, shall itu akan, should itu seharusnya, can itu bisa, must harus, should itu seharusnya lebih memaksa must daripada should ya. Must kudu, should itu kudu nih. Nah, jadi agak lebih memaksa yang must ya. Tulisannya pun sebagainya must ya. Nah, terus boleh disingkat, boleh enggak sebenarnya ya. Nah, bagaimana untuk membentuk kalimat positif, negatif, interrogatif? Ketika menemukan ini, setelah subjek ketemu ini langsung verb satu, tidak ada SES, bu atau das atau tidak. Nah, terus pola positifnya subjek modal verb 1, negatifnya subjek modal plus verb 1, interrogatifnya modal plus subjek plus verb 1. I can use the phone, aku bisa menggunakan ponsel itu. Negatifnya I cannot use the phone, aku tidak bisa menggunakan ponsel itu. Terus interrogatifnya can I use the phone, bisa aku menggunakan ponsel itu. You should eat vegetables. Kau seharusnya makan sayur. Kau tidak seharusnya makan sayur, maka tinggal ditambah non. You should not eat vegetables. Ya. Interrogatifnya tinggal dibalik. Should you eat vegetables? Apakah kamu seharusnya makan sayur? Pasifnya agak sedikit berbeda. Kita nggak pakai do, does atau did ya, tapi tetap memakai verb 3. Nah, jadi untuk membentuk kalimat positif tinggal subjek plus modal plus be. Di sini be ya, tidak di situ be yang tetap be plus verb 3. Negatifnya subjek modal plus not plus be plus verb 3. Interrogatifnya modal plus subjek plus be plus verb 3. I can write a poem, aku bisa nulis puisi. Atau pasifnya puisi bisa ditulis poem. Ya, a poem can be written by me. Negatifnya tinggal ditambah not, interrogatifnya dibalik ya, garis positif. We should eat rice, kita seharusnya makan nasi. Nasi seharusnya dimakan oleh kita, maka rice should be eaten by us. Negatifnya tidak tambah not, interrogatifnya tinggal dibalik. Kalau di sini kita ganti must sama, we must eat rice. Rice must be eaten by us. Nah, negatifnya ya tinggal diganti must ya, must not be eaten by us. Must rice be eaten by us. Kalau diganti will juga sama, kita akan makan nasi. Nanti di sini tinggal ganti will be. Terus negatifnya will not be, interrogatifnya tinggal will rice be eaten by us. Jadi cuma itu toh. Polanya sama, cuma kita bolak-balik. Ini ya. Nah, I can borrow your 100,000 rupiah. Aku bisa pinjam 100.000. Kira-kira negatifnya berarti tinggal ditambah not ya. Terus ini yang ini tidak penting. I cannot atau I nah bisa disingkat bisa enggak. Terus interrogatifnya di mana? Berarti can. Bisa pinjam 100, bisa pinjam 100 maksudnya gitu ya. Ini kalau jawabannya gimana? Yes, yes, can. No, you cannot. Mungkin bisa juga bayar kapan? Bayar kapan? Ya. Soalnya didit, soalnya aku lagi belum, soalnya aku gajian gitu ya. Soalnya bukan bayar cicilan. Jawabannya macam-macam.
tinggal ditambah nol saja. Nah, terus di sini tinggal add. Nah, bisa nggak kalau 100 tak pinjam? Nah, dari sini. Jadi seperti ini. Terus misal ya, satu lagi. Nah, bisa di sini students must follow the school rules. Nah, maka ya tinggal ditambah saja selesai. Nah, maka tinggal must not ya. Nah, murid-murid harus mengikuti aturan sekolah. Terus itu maksudnya tinggal must ya, student. Tinggal seperti ini. Pasifnya gimana? Misalnya aturan-aturan sekolah harus diikuti siswa. Maka the school rules ya tinggal mas si factory dari kata follow. Nah, pakai by student atau by group. Terus berarti negatifnya tinggal tambah. Yang masih the school rules ya di follow di bagian. Nah, tinggal seperti ini. Kita ke sekilas ya tentang ini future. Masih tidak dengan tadi. Nah, ini tentang future tentang ya. Hampir mirip jadi sekalian aja. Kalau salah itu sama. Future itu merujuk ke yang akan datang. Kuncinya di apapun dalam bentuknya will, ya will. Merujuk ke misal will itu kan akan ya. Misal saya akan belajar besok, saya akan makan pizza nanti misalnya. Nah, penggunaannya adalah will. Will penggunaannya adalah will. Nah, terus untuk polanya sama kayak modal ya. Jadi nanti bisa dibaca sama kayak modal ya. Will verb 1, subjek modal will plus verb 1. Terus pasifnya juga sama kayak tadi, subjek modal be verb 3 ya. Karena will kan bagian dari modal verb ya. Jadi cuma untuk tambahin aja. Polanya sama kayak tadi ya. Mas sama sul sama can sama ya. Intinya subjek modal be verb 3. Will itu bagian dari modal verb. Terus next kita ke sini. Sekalian aja untuk present past continuous sekalian ya, sama past present sama past continuous sekalian aja ya. Kita cuma kayak tadi ya, sekalian. Nanti kalau dilanjut itu nanti takutnya lupa. Nah, terus kita ke pola continuous. Pola continuous, pola atau tenses yang ada continuous itu menggunakan verb ing. Tenses yang ada continuousnya itu menggunakan kata kerja bentuk ing alias menunjukkan sedang. Present continuous berarti yang sedang kita lakukan saat ini. Misalnya kita sedang belajar bahasa Inggris sambil teman-teman kiri ya. Nah, kita butuh yang namanya to be, yaitu is, am, dan am. Ya, kembali tadi siapa yang pakai is, am ataupun am. Untuk membentuk verb sudah ada, nanti kalian bisa baca. Jadi tidak semua kata kerja itu ditambah ing. Ya, ketika kata kerja akhirnya huruf dihilangkan berarti tambah ing. Misal write jadi writing, print menciptakan jadi printing, make jadi making bukan making. Nah, terus nomor 2 ketika kata kerjanya itu konsonan vokal konsonan, maka konsonan harus diganti tapi tidak banyak. Misal kayak kata run jadi running, chat jadi chatting, stop jadi stopping, swim jadi swimming. Meskipun dia double konsonan, badannya cukup single ya, nggak usah swimming, running, nggak usah ditasuk. Cukup badannya single gitu ya, swimming, running, nggak usah switching, running, nggak usah ya. Cukup dibaca single, chatting, nggak usah chatting. Terus dan sebagainya, nanti bisa dibaca.
interrogatifnya to be SMA plus subject plus objek. I am reading book now. Aku sedang membaca buku sekarang. Negatifnya tinggal tambah non. I'm not reading book now. Interrogatifnya am I reading book now? Apakah aku lagi baca buku sekarang? Ya, Bapak tinggal subjek SMA plus objek, tergantung ya subjeknya pakai SN ataupun mana. Terus bagaimana pola pasifnya? Nah, pola pasifnya tinggal subjek plus to be SMA plus BA. Tulisannya BI, bacanya BA plus verb 3. Ya, negatifnya subjek to be SMA plus noun plus BA plus verb 3. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus BA verb 3. I am writing a novel. Aku sedang menulis sebuah novel. Maka sebuah novel sedang ditulis oleh saya. Maka novel dulu, novel karena dia tunggal pakainya is. Novel is, ikuti saja rumus is being verb 3 dari ini. Nah, kita dari siapa dari ini? Negatifnya tinggal tambah not. Interrogatifnya tinggal di langsung ya. Nah, di sini we are not ya studying English. Nah, itu katanya dibagi dari A, B, studying English. Sorry. Terus bahasa Inggris sedang dipelajari oleh kita. Maka ya tinggal ini ya. Nah, is oke, terus pakai y, diikuti verb 3 study, jadi study by as now. Terus interrogatifnya tinggal ini ya, is English being studied by us now. Nah, jadi tinggal seperti itu saja. Terus kita boleh nanti berapa ya sekalian ya. Nah, kalau present continuous itu intinya sedang dilakukan saat ini. Kalau past continuous sedang dilakukan di waktu yang lampau. Bisa. Kemarin jam 7 lagi ngapa? Oh, jam 7 kemarin aku lagi nonton TV. Sekarang masih nonton? Enggak. Kemarin jam 7 kemana? Kemarin, oh jam 7 lagi nonton sinetron. Maka sekarang masih nonton sinetron? Enggak. Remaja posisinya nontonnya itu jam 7. Sekarang ya cuma cerita, pokoknya semalam itu jam 7 aku lagi nonton sinetron. Nah, jadi sedang dilakukan tapi di waktu yang lampau. Nah, terus bagaimana membentuk rumus? Tinggal diganti to be, selesai, sama. Ya, tinggal diganti was dan were. Rumusnya sama, cuma diganti to be. Nah, sama, rumusnya sama ya. Cuma diganti itu sebenarnya. Negatifnya juga sama, cuma diganti itu. Interrogatifnya juga sama, cuma diganti itu. Ya, langsung aja. Pasifnya gimana? Sama, cuma diganti to be. Kalau tadi to be-nya SMA, maka diganti was. Nah, sama. Ini sama ya. Misal ya kayak gini ya, berarti tinggal tambah not aja selesai. Nah, waktunya misal yesterday, misal ya, tinggal ditambah aja. Kemarin, nanti ini ikuti. Terus interrogatifnya ya tinggal were ya, be studying English yesterday, misal seperti itu ya. Terus bahasa Inggris sedang dipelajari oleh kita. Maka yang dibahas sama English bus karena dia tunggal. Nah, bus being pemberi study dari as yesterday. Yes, dibaca ya. Nah,
terus kita tambah selesai. Nah, terus indikatornya tinggal ditulis. Tinggal seperti ini. Oke, sama ya. Terus ini satu lagi. Terus kalau sudah terus belajarnya enak. Coba kita ke sini. Present perfect. Pernah dengar nggak sih perfect? Pernah dengar ya? Perfect. Pernah. Tapi gunanya apa sih? Nah, present perfect itu dia masih relate dengan past tense, masih relate juga dengan present. Jadi intinya ada aktivitas yang pernah dilakukan di waktu yang lampau, tapi saat ini masih berlangsung. Selesai kapan nggak jelas. Nah, rumusnya menggunakan verb 3. Jadi segala tensinya ada perfect itu menggunakan verb 3. Rumusnya have atau has. Kata gantinya have atau has. Artinya bukan memiliki. Kayak do atau does, dia fungsinya cuma membantu. Nah, subjeknya are you reading gunakan have, subjeknya she eat gunakan has. Biasanya dia butuh namanya konjungsinya itu for, artinya selama, since itu sejak. Biasanya. Nah, misal kayak gini. Misal, subject have has verb 3. Subject have has not plus verb 3. Interrogatifnya have has subject plus verb 3. Misal, he has written a letter for an hour. Dia telah menulis surat selama sejam. Saat ini masih nulis. Masih selesai kapan gak jelas. Nulis selama sejam. Berarti sampai saat ini masih nulis. Atau misal, I have worked as teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015. Sekarang masih jadi guru. Atau I have loved you since several years ago. Aku udah suka sama kamu sejak beberapa tahun yang lalu. Sekarang masih sayang. Masih. Nah, itulah present perfect. Ya tinggal siapa yang pakai have atau has ya, dia nanti tinggal ditambah ya. Has not atau have not. Pasifnya gimana? Subject have has plus been verb 3. Familiar dengan kata I have been atau she has been. Ini dilakukan muncul sering banget kata have been atau has been ya. Di film juga muncul. Berarti dia gunanya bahasa perfect. Ya, negatifnya subject have has not been plus verb 3, interrogatifnya tidak dibalik. John has written a letter for an hour. John telah menulis surat selama sejam. Maka sebuah surat telah ditulis John selama sejam. Maka letter turun. Karena letter itu dia kata gantinya maka pakainya has. Maka letter has been written a letter for an hour ya. Nah, surat telah ditulis John selama sejam. Negatifnya tinggal tambahkan saja. Langsung aja gampang nih. We have watched a movie for 3 hours. Kita sudah nonton film selama 3 jam. Berarti belum selesai. Negatifnya berarti tinggal tambah. Interrogatifnya tinggal have, we. Nah ya, watch a movie for 3 hours. Terus film telah kita tonton selama 1 jam. Maka oke, movie. Terus tadi movie pakai has atau have. Movie kata gantinya maka has been verb 3. Terus sama kayak watch by us for 3 hours. Nah, ini gantinya berarti ya sama. Yes, terus interrogatifnya berarti tinggal sorry. There's a movie ya, we watch by us for 3 hours. Nah, tinggal seperti itu saja. Nah, terus yang terakhir ya, jadi sudah dilakukan
langsung aja. Yang terakhir. Past perfect. Past perfect itu aktivitas yang telah terjadi di waktu yang lampau. Ya, telah terjadi atau sudah selesai di waktu yang lampau. Jadi ada masa lampau, ada aktivitas yang telah selesai dilakukan. Itulah past perfect. Past perfect itu lampaunya dari simple past tense. Simple present kan bentuk lampaunya past tense. Bentuk lampau dari past tense apa? Past perfect. Itu setelah past tense ada bentuk lampau misalnya berarti past perfect. Rumusnya itu had verb 3. Kalau tadi have has verb 3, kalau past perfect itu had verb 3. Kata bantunya ya had untuk semua subjek ya. Cuma past perfect itu baiknya dia itu dijejeri dengan past tense biar ketangkep maknanya. Misalnya ini past perfect kan rumusnya had verb 3. Past tense itu rumusnya verb 2. Misal I had eaten when you visited me yesterday. Aku sudah selesai makan ketika kamu ke rumahku kemarin. Kemarin itu ke rumah kamu loh, sudah past tense. Pas aku rumah kamu, kamu sudah selesai makan. Nah, sudah selesai makannya itulah past perfect. Jadi ada kejadian yang telah selesai dilakukan di masa lampau. Kaitannya sama sekarang ya enggak ada. Aku cuma cerita kemarin udah saat hari. Jadi semangat asli nggak ada misalnya seperti itu. Nah, itulah past perfect. Jadi baiknya memang dia jeda sama past tense biar dapat maknanya ya. Kalau dia berdiri sendiri artinya cuma harus selesai, tapi kan tidak jelas dia selesainya kapan, waktunya kapan. Kalau ternyata selesai di waktu yang telah berlalu. Ya. Seperti itu. Rumus semua dibolak-balik ya sama. Ketika aku rumahmu kemarin, kamu sudah selesai makan sama atau dibolak-balik rumus. Untuk membentuk, nanti kalian bisa baca ya. Kalau tadi have has verb 3, maka ini tinggal diganti had. Pasifnya sama. Kalau tadi have has been, maka di sini tinggal diganti had. Selesai. Nah, terus rangkumannya apa? Nah, ini baru positif ya. Nanti pola negatif kan gampang, tinggal tambah. Jadi kalau kalian menemukan pola ini, to di SMA verb 3, to di whisper verb 3, SMA being verb 3, whisper being verb 3, will be verb 3, will be have has been verb 3 atau had been verb 3, dia otomatis